Hey guys, welcome to my tutorial. Aku adalah Sang Prajut and you can call me Bonti. Hello, welcome to part 2. Kita akan mulai membuat bunga dan handles. Dengan benang biru tua dan hakpen ukuran 3 mm, buat magic ring, lalu buat 12 double crochet. Untuk double crochet yang pertama, seperti biasa aku membuat stack single crochet. Double crochet pertama sudah terbuat, selanjutnya buat lagi 11 double crochet. Belas double crochet sudah terbuat, dan untuk di round ini dan berikutnya kita hanya akan memasukkan hakpen di bagian back loop. Kita langsung membuat slip stitch di bagian back loop. Di round ini kita akan melakukan increase, kita akan buat 2 double crochet di setiap stitch. Yang mana total double crochet menjadi 24. Untuk di stitch berikutnya, mohon teman-teman perhatikan, di belakang sini ada 2 loops. Bagaimana kita menemukannya? Masukkan dulu hakpennya seperti ini, kita bawa ke depan, lalu kita bawa ke belakang seperti ini. Di sini kita akan menemukan 2 loops. Lalu mulai membuat double crochet. Alright, sekali lagi mohon perhatikan, masukkan hakpennya seperti ini, lalu dorong ke depan dulu, lalu dorong ke belakang. Di sini teman-teman akan menemukan 2 loops, lalu buat double crochet seperti biasa. Mohon teman-teman perhatikan lagi caranya. Namun apabila dirasa susah melakukan cara ini, teman-teman bisa melakukannya di bagian back loop secara normal. Alright, silahkan teman-teman lanjut membuat 2 double crochet di setiap stitch dan kita akan bertemu di akhir round. (24) double crochet sudah terbuat. Di round selanjutnya kembali kita akan melakukan increase di bagian back loop, yang mana total menjadi 36 double crochet. Kita akan buat 1 double crochet di stitch yang pertama, lalu di stitch berikutnya kita akan buat 2 double crochet. Lakukan pola berulang hingga akhir.
36 double crochet sudah terbuat. Untuk round selanjutnya kita akan kembali melakukan increase, yang mana total menjadi 48. Di sini kita akan buat 1 double crochet di 2 stitch. Lalu di stitch berikutnya buat 2 double crochet. Lakukan pola berulang hingga akhir. Oke, 48 double crochet sudah terbuat. Ini adalah yang terakhir. Selanjutnya kita akan menutup dengan invisible seam. Untuk invisible seam, kita akan masukkan jarum tapestry di double crochet yang kedua di sini. Masukkan di kedua loops. Lalu bawa lagi benangnya ke depan dan kita akan masukkan di double crochet yang terakhir kita buat, tapi hanya di bagian back loop. Di sini aku memasukkannya di bagian back loop dan di loop yang depannya. Dan ini bisa dibilang sebagai stitch palsu karena stitch yang asli ada di bagian belakang. Selanjutnya teman-teman bisa langsung rapihkan benangnya dan matikan. Jangan lupa sisa benang yang ini kita juga akan merapihkannya. Sekarang kita akan lanjut membuat kelopaknya. Kita akan masukkan hakpennya di bagian front loop ini. Teman-teman harus perhatikan dan ingat jumlah stitch di masing-masing round. Di lingkaran pertama akan ada 2 kelopak, lingkaran kedua 3 kelopak, dan lingkaran ketiga 5 kelopak. Masukkan hakpennya di stitch yang pertama ini, kita akan membuat 3 double crochet di masing-masing 2 stitch. Yang mana totalnya menjadi 6 double crochet.
6 double crochet sudah terbuat, lalu kita balik dan di sini kita akan buat 2 double crochet di masing-masing 6 stitch. Yang mana totalnya menjadi 12 double crochet. Dua belas double crochet sudah terbuat. Selanjutnya kita akan skip 4 stitch. Dan kita akan masukkan hakpen di stitch yang kelima. Lalu lakukan slip stitch. Buat satu rantai dan selanjutnya kita akan buat reverse single crochet. Perhatikan caranya. Jadi aku masukkan hakpennya di stitch yang belakang ini. Masukkan di kedua loops, lalu ambil benang dan masukkan di kedua loops. Lalu ambil benang lagi dan masukkan di kedua loops, seperti ini. Sekali lagi masukkan hakpen di kedua loops yang belakang, lalu ambil benang, masukkan di kedua loops. Lalu ambil benang lagi, masukkan di kedua loops. Alright, kita akan buat reverse single crochet ini hingga akhir. Hati-hati jangan sampai teman-teman lewatkan stitch yang terakhir ini. Dan penampakannya menjadi seperti ini. Selanjutnya teman-teman skip lagi 4 stitch. Lalu slip stitch di stitch yang kelima. Alright, ini kita sudah membuat satu kelopak. Selanjutnya kita akan buat lagi 3 double crochet di masing-masing 2 stitch. 3 double crochet yang pertama kita buatnya di stitch yang sama atau yang tadi kita buat slip stitch. Selanjutnya balik dan kita buat lagi 2 double crochet di masing-masing stitch. Benang sisa ini kita rapihkan dulu.
Selanjutnya, lakukan slip stitch di petal yang pertama. Buat satu rantai dan kita akan kembali melakukan reverse single crochet hingga akhir. Alright, kelopak yang kedua sudah terbuat. Ini kelopak 1, ini kelopak 2. Selanjutnya kita akan slip stitch di kelopak yang pertama ini. Dan inilah penampakan sementara. Lanjut ke round berikutnya, kita buat 2 rantai dulu. Lalu slip stitch di stitch pertama di lingkaran kedua di bagian front loop ini. Di lingkaran yang kedua ini akan ada total 3 kelopak. Dan di sini kita akan buat 3 double crochet di masing-masing 3 stitch. Yang mana akan ada 9 double crochet. 3 double crochet yang pertama kita buatnya di stitch yang sama yang tadi kita lakukan slip stitch. Sembilan double crochet sudah terbuat, kita langsung balik dan di sini kita buat 2 double crochet di masing-masing 9 stitch yang mana totalnya menjadi 18 double crochet. Delapan belas double crochet sudah terbuat. Di sini hati-hati, kita akan lakukan slip stitch di sini. Karena kita akan buat 3 kelopaknya di bagian garis yang sini. Kita skip 5 stitch dan kita akan lakukan slip stitch di stitch yang ke-6. Buat satu rantai dan kita akan membuat reverse single crochet hingga akhir. Lalu setelah itu kita akan skip lagi 5 stitch dan kita akan slip stitch di stitch yang ke-6. Di mana di sini kita akan kembali melakukan kelopak yang kedua. Alright, jadi di sini kita akan skip 5 stitch. Lalu slip stitch di stitch yang ke-6. Lalu di sini kita akan kembali membuat kelopak, kita buat 3 double crochet di masing-masing 3 stitch. Lalu balik dan buat 2 double crochet di masing-masing 9 stitch. Lalu slip stitch di kelopak yang ini dan lakukan reverse single crochet.
lalu skip 5 stitch dan kita akan slip stitch di stitch yang ke-6. Lalu mulai lagi membuat kelopak yang ketiga. Jadi di lingkaran yang kedua ini akan ada 3 kelopak. Oke, jadi silahkan teman-teman lanjutkan membuat 3 double crochet di masing-masing 3 stitch. Lalu setelah itu balik dan buat 2 double crochet di masing-masing stitch. Ini aku sudah melakukan 2 double crochet di masing-masing stitch. Lalu kita akan mulai slip stitch di kelopak yang depan ini. Buat 1 rantai dan kembali melakukan reverse single crochet hingga akhir. Oke, selanjutnya kita skip 5 stitch dan kita slip stitch di stitch yang ke-6. Di sini kembali teman-teman melakukan kelopak yang terakhir. Buat 3 double crochet di masing-masing 3 stitch. Lalu balik dan buat 2 double crochet di masing-masing stitch. Lalu slip stitch di kelopak yang depan. Lalu buat reverse single crochet. Jadi ini kita hanya melakukan pola berulang untuk kelopaknya. Oke, ini aku sudah melakukan reverse single crochet. Ini adalah kelopak yang terakhir. Lalu kita akan slip stitch di kelopak yang sini. Lalu buat 2 rantai dan slip stitch di stitch yang pertama di lingkaran yang terakhir atau lingkaran yang ketiga. Di sini teman-teman kembali akan membuat kelopak dengan cara yang sama. Buat 3 double crochet di masing-masing 3 stitch. Lalu balik dan buat 2 double crochet di masing-masing stitch. Di sini teman-teman skip 4 stitch dan mulai slip stitch di stitch yang ke-5. Lalu buat reverse single crochet. Oke, di sini aku sudah membuat reverse single crochet-nya. Ini adalah kelopak pertama di lingkaran ketiga. Di sini kita skip 4 stitch lalu slip stitch di stitch yang ke-5. Dan kembali teman-teman membuat kelopaknya. 3 double crochet di masing-masing 3 stitch, lalu balik dan buat 2 double crochet di masing-masing stitch, slip stitch di sini, lalu buat reverse single crochet, lalu skip 4 stitch, slip stitch di stitch yang ke-5, dan buat lagi kelopak yang baru. Ini aku sudah buat reverse single crochet. Ini adalah kelopak kedua di lingkaran ketiga. Kita akan skip 4 stitch dan kita akan slip stitch di stitch yang ke-5. Lalu kembali membuat kelopaknya. 3 double crochet di masing-masing 3 stitch, balik, buat 2 double crochet di masing-masing stitch, lalu slip stitch di sini dan buat reverse single crochet. Lalu skip 4 stitch dan slip stitch di stitch yang ke-5. Lalu kembali membuat kelopak yang baru. Paham ya teman-teman? Silahkan lanjut membuat kelopak yang ketiga ini dan kita akan bertemu ketika aku sudah selesai membuat kelopak yang keempat. Alright, setelah selesai melakukan reverse single crochet, ini sudah kelopak keempat, 1, 2, 3, 4. Menuju ke kelopak yang ke-5, di sini kita skip dulu 4 stitch. Dan kita slip stitch di stitch yang ke-5.
dan mulai membuat kelopak yang kelima. Caranya sama, 3 double crochet di masing-masing 3 stitch, balik, lalu buat 2 double crochet di masing-masing stitch, lalu slip stitch di sini, lalu buat reverse single crochet, dan terakhir kita akan slip stitch di petal atau kelopak yang terakhir ini. Silahkan teman-teman lanjut dan kita akan bertemu setelah aku selesai membuat reverse single crochet. Oke, ini adalah kelopak yang terakhir. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan slip stitch di kelopak yang depan sini. And you are done. Silahkan teman-teman sisakan benang yang panjang untuk dijahit ke badan tas. Cara aku mengukur benangnya adalah aku memutarnya sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian handle. Dengan benang biru tua ini kita akan melakukan invisible slip knot. Sisakan benang panjang untuk menjahit dan di sini aku menggunakan hakpen ukuran 3,5 mm. Dengan invisible slip knot kita buat 31 rantai. (31 rantai sudah terbuat, selanjutnya kita akan buat 30 single crochet dimulai dari rantai kedua. Di sini aku memasukkannya di bagian bump. Silahkan teman-teman lanjut membuat 30 single crochet. Di bagian yang akhir ini hati-hati karena di sini kita masih akan melakukan single crochet. Ini adalah stitch terakhir. (30 single crochet sudah terbuat, selanjutnya balik dan kita buat lagi 2 baris single crochet. Jadi total ada 3 baris. Tiga baris sudah terbuat, selanjutnya kita akan lakukan slip stitch karena kita perlu mengarahkan benang sisanya ke sisi yang satunya lagi. Jadi di sini teman-teman tinggal melakukan slip stitch hingga akhir. Oke, jadi di sini ada sisa benang untuk menjahit dan di sini kita juga akan sisakan benang panjang untuk menjahit. Silahkan teman-teman buat satu lagi seperti ini. Oke, aku sudah buat 2 handle. Selanjutnya kita akan pasang bunga ini ke badan tas. Sebelum kita jahit ke badan tas, pastikan dulu posisinya sesuai.
Pastikan bunganya berada di tengah. Apabila posisi bunganya sudah berada di tengah, kita amankan dulu dengan memasukkan benangnya ke dalam bagian tas. Agar bunganya tidak lari-lari, sebaiknya kita amankan dulu dengan stitch marker. Selanjutnya kita akan mulai jahit. Di sini tidak ada trik khusus, namun pastikan jahitannya mengarah dengan rapih. Dan untuk di bagian bunga kita masukkan di kedua loops. Teman-teman tinggal lanjutkan saja, pastikan jahitannya tidak mencong-mencong. Setelah semuanya sudah terjahit dengan sempurna, ini kita tinggal rapikan saja benang sisanya. Aku merapikan benang sisanya di bagian bunganya.
Selanjutnya kita akan mulai menjahit bagian handle. Teman-teman bisa pilih posisi slip stitch-nya berada di luar atau di dalam. Aku memposisikannya seperti ini. Jadi kita taruh di atasnya di bagian ujungnya saja. Dan aku masukkan benangnya di loop yang atas, jadi tidak terlihat di bagian bawah. Untuk mematikan benang, aku bawa benangnya ke bawah seperti ini, dan tinggal rapihkan benangnya di bidang yang biru tua. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya lagi. Penampakannya menjadi seperti ini. Teman-teman silahkan lanjutkan memasang handle di sisi satunya lagi. Alright, kedua handle sudah terpasang dengan sempurna. Selanjutnya kita akan mulai memasang kancing. Ini benang jahitnya aku double dan aku membuat simpul di bagian ujung. Pastikan benangnya cukup panjang untuk menjahit kancingnya. Di awal aku akan memasang bagian yang ini dulu dan aku menempatkannya di sisi yang ini. Sebelum kita menjahit, pastikan posisinya sejajar dan berada di bagian tengah. Ini cara menjahitnya juga tidak ada trik yang khusus, namun pastikan saja teman-teman menjahitnya di bagian bolongan kancing. Dan di awal aku membuat simpul dulu di salah satu loopnya.
Lalu setelah itu mulai masukkan benangnya ke dalam lubang kancing. Teman-teman bisa memasukkannya 3 atau 4 kali. Setelah itu teman-teman arahkan benangnya ke sisi satunya lagi. Jadi teman-teman tinggal mengulangi lagi caranya hingga sampai di titik yang awal. Ketika sampai di titik yang awal, teman-teman bisa langsung merapihkan benangnya.
Oke, dan selanjutnya teman-teman bisa pasang kancing satunya lagi. Namun perlu diperhatikan, bagian yang menonjol ini adalah bagian yang untuk menutup. Jadi kita pasang dulu ke sini, lalu posisikan lagi sejajar. Ambil kancingnya seperti ini, lalu buka kancingnya seperti ini, maka di sini adalah posisi untuk kancing satunya lagi. Silahkan teman-teman lanjut menjahit kancing yang ini dan kita akan bertemu setelah selesai. Okay, so you are now fully done with the bag. So that is it. Semoga tutorial ini cukup mudah untuk diikuti dan dipahami. Thanks for watching and I'll see you on my next video. Bye!